Berita Sumsel 24 jam hari ini. Grup boyband asal Korea Selatan BTS resmi mengeluarkan merchandise resmi berupa coklat. Coklat Bangtan Boy ini sendiri sudah bisa dinikmati warga Palembang. Siapa yang tidak kenal dengan BTS atau juga dikenal dengan Bangtan Boys? Grup boyband asal Korea Selatan ini resmi mengeluarkan original merchandise berupa coklat. Merchandise coklat BTS ini memiliki nama BTS Hangul Mission Chocolate Official Merchandise. Promotor event coklat BTS di Palembang, Wawi Susanto, mengatakan coklat BTS ini sudah bisa dibeli warga Palembang melalui ralali.com. Sebagai official distributor Indonesia, ada dua versi coklat BTS ini, yakni Micro Cosmos berwarna hitam dan Spring Day berwarna pink. Kemudian coklat ini terdiri dari 8 buah, satu berisikan logo BTS dan 7 lainnya merupakan message lirik BTS. Untuk itulah, para ARMY bisa pre-order coklat BTS melalui website musimania.id. Setelah diorder, coklat tersebut bisa diambil di PTC pada tanggal 19 Desember nanti, bertepatan dengan kompetisi song cover, cosplay, dance, BTS, dan lainnya. BTS sekarang ini kan ada dari officialnya mengeluarkan coklat di seluruh dunia. Nah, untuk Jakarta itu adalah PT Lalali yang mendatangkan coklat tersebut, yang hanya dijual di Jabotabek. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kebetulan, kita dapat link kerjasama dengan Lalali, sehingga Palembang adalah kota satu-satunya di luar Jabotabek yang bisa menjual coklat BTS. Itu pun stoknya sangat-sangat terbatas. Coklat ini pertama sudah sold out di Jakarta. Kedua, coklat ini juga tidak bisa dikirim. Kalau dikirim dia akan meleleh. Jadi beruntunglah di Palembang bisa dapat beli coklatnya langsung utuh. Jadi tidak usah nggak usah takut pengirimannya meleleh atau nggak rusak gitu. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, bagi Anda yang mengidamkan bisa memiliki mobil keluaran Toyota, tidak perlu khawatir lagi. Auto 2000 Veteran memberikan kemudahan di akhir tahun ini dengan memberikan cicilan ringan. Menjelang akhir tahun seperti saat ini, rasanya menjadi waktu yang tepat untuk membeli mobil keluaran Toyota. Dealer resmi Toyota Auto 2000 Veteran memberikan sejumlah promo menarik, salah satunya dengan cicilan ringan. Kepala Cabang Auto 2000 Veteran Palembang, Said Ali, mengatakan ada 6 mobil yang mendapat nilai kredit ringan yang bisa dibayar konsumen, seperti All New Avanza dengan angsurannya 2,9 juta rupiah per bulan, kemudian All New Veloz cicilan termurah 3,5 juta rupiah per bulan, Race 2,7 juta rupiah per bulan, Yaris 3,5 juta rupiah per bulan, All New Rush 3,5 juta rupiah per bulan, dan terakhir All New Vios 4 juta rupiah per bulan. Cicilan ringan ini diberikan melalui paket kredit S-Deal. Selain itu, Auto 2000 Veteran juga memberikan banyak pilihan seperti promo akhir tahun dengan uang muka mulai 20%. Lalu juga bisa memanfaatkan PPNBM 0% sampai Desember 2021 dan layanan THS atau Toyota Home Service. Dan juga Auto 2000 Veteran juga menawarkan program melayani Digiro, pembelian Digiro secara online. Hal ini juga mempermudah customer untuk mendapatkan kendaraan Toyota hanya di bulan ini, dan kondisi tersebut juga kita akan tawarkan semua line up Toyota kita di Auto 2000 Veteran. Dan juga Auto 2000 Veteran memberikan layanan purna jual, yaitu adalah yang Toyota Home Service. Paket cicilan ini bisa Anda dapatkan di Auto 2000 Veteran atau Auto 2000 Veteran Soma dengan nomor telepon 0711352000. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Perbuatan yang dilakukan dua pria ini sangat tidak patut dicontoh. Pria berinisial SY dan HN ini diduga sudah memperkosa keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun hingga 8 kali. Tangan dua pria ini terpaksa diborgol anggota Polsek Lubuk Linggau Barat saat dilakukan gelar perkara di halaman Mapolsek Lubuk Linggau Barat. Dua pria berinisial SY dan HN ini ditangkap karena diduga sudah melakukan pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri berinisial DL. Mirisnya lagi, status dua pria ini merupakan paman korban sendiri. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono melalui Kanit Reskrim Aibtu Faisal mengatakan
Aksi bejat dua pria ini berawal dari SY memperkosa korban yang masih berusia 16 tahun sebanyak 1 kali. Melihat hal itu, HN ikut memperkosa korban sebanyak 7 kali. Atas kejadian tersebut, korban DL melaporkan peristiwa yang dialami kepada ibu kandungnya. Lalu ibu kandung korban langsung membuat laporan ke Polsek Lubuk Linggau Barat. Dari hasil penangkapan tersebut, anggota mengamankan sejumlah barang bukti seperti 1 lembar celana dalam warna merah, 1 lembar celana pendek levis, dan 1 lembar kaos warna kuning. Jadi kronologis penangkapan, awal mula peristiwa ini dilaporkan oleh korban, yang mana sehari sebelum korban melapor, korban telah digauli oleh saudara Hasan. Pada saat itu korban mungkin merasa takut apa bagaimana melaporkan peristiwa itu kepada orang tuanya, orang tua kandungnya sendiri, perempuan, ibu kandungnya. Lalu ibu kandungnya berkoordinasi sama kami lakukan visum terhadap korban. Pada saat visum, dokter menjelaskan bahwa lukanya udah luka lama, robek besar, robek aturan. Jadi si perempuan ini, korban ini tadi langsung menjelaskan kepada orang tuanya, ibu kandungnya, bahwa bukan hanya Hasan yang melakukan peristiwa itu, bahwa Pak D-nya juga melakukan peristiwa itu. Berulang-ulang kali, yang paling banyak Pak D-nya. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Akhirnya Polres Ogan Ilir mengungkap motif pembunuhan Muksinin warga desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Indralaya Selatan yang dilakukan oleh kakak angkatnya sendiri bernama Sandi. Diketahui korban dihabisi oleh pelaku di jalan setapak antar desa Rantai Panjang Ilir dan Jagolano, Kecamatan Rantau Panjang, karena ingin menguasai harta adik angkatnya yang masih pelajar SMA tersebut. Polres Ogan Ilir memastikan motif ingin menguasai harta korban menjadi penyebab Sandi, warga desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, tega menghabisi adik angkatnya sendiri bernama Muhsinin. Diketahui korban dihabisi oleh pelaku di jalan setapak antar desa Rantai Panjang Ilir dan Jagolano, Kecamatan Rantau Panjang, Rabu pekan lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelaku ingin menguasai harta adik angkatnya yang masih pelajar SMA ini. Hal ini ditegaskan Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi Senin kemarin. Menurut Kapolres, tersangka melakukan aksi keji itu karena ingin menguasai motor dan HP milik korban. Awalnya, sambung Kapolres, tersangka hanya mengancam korban karena korban melawan hingga akhirnya dia dibunuh. Usai membunuh korban, tersangka kabur ke tempat neneknya di Desa Tanah Abang, Kabupaten Pali. Ditambahkan Kapolres, tersangka diamankan petugas berikut barang bukti motor berupa HP dan pisau untuk bunuh korban. Tersangka sendiri, tegas Kapolres, akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi setelah dikembangkan bahwa tersangka itu merupakan adik angkat dari tersangka ini kakak angkat dari korban. Kemudian motif yang kami dapat untuk menguasai harta benda si adik aja, perkiraan motor sama handphone. Untuk barang buktinya bang, udah dapat atau dijual kemana? Barang bukti motor didapat, kemudian handphone ada. Setelah itu untuk pisau yang digunakan untuk melakukan juga didapat. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Saya Sri Devi, sampai jumpa.